Paham hukum, taat hukum, menuju masyarakat aman dan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, Sobat Paham Hukum Official. Kembali kita bertemu untuk membahas isu-isu hukum yang aktual dan hukum dalam keseharian kita, law in our daily life. Dunia hukum kembali heboh dengan disahkannya rancangan kitab undang-undang hukum pidana atau RKUHP oleh DPR RI menjadi sebuah undang-undang. Dengan pengesahan itu, berarti KUHP yang sekarang yang sudah berlaku sejak tahun 1919 dinyatakan tidak berlaku lagi, walaupun memang ada masa transisi selama 3 tahun. Jadi sudah lebih dari 1 abad KUHP itu berlaku, dan 77 tahun setelah Indonesia merdeka kita masih dikungkung oleh hukum warisan kolonial. Pengesahan oleh DPR RI seperti biasa menimbulkan banyak kontroversi, baik yang pro dan kontra, dengan berbagai argumentasi, baik mengenai proses maupun mengenai substansinya. Dari prosesnya, pengundang itu dipandang cacat hukum dan belum melibatkan berbagai pihak terkait. Sedangkan dari substansinya, pengesahan itu, undang-undang itu dipandang memuat pasal-pasal yang melanggar hak asasi manusia dan potensial untuk mencederai demokrasi serta memberangus hak negara. Namun dengan disahkannya RKUHP tersebut, apa makna dan urgensinya bagi bangsa Indonesia? Pertama, dari politik hukum, pengesahan RKUHP itu jelas merupakan suatu capaian bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu hukum kolonial. Karena bagaimanapun hukum kolonial tidak terlepas dari politik hukum dan kepentingan kolonial. Walaupun di dalamnya ada hal yang bersifat universal juga. Salah satu cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia adalah untuk membebaskan diri dari belenggu kolonial, termasuk produk-produk hukumnya. Tentu saja penggantian rezim hukum kolonial tersebut tidak hanya sekedar mengganti tatanan hukum yang lama dengan tatanan hukum yang baru, atau hanya sekedar untuk mewujudkan tujuan cita-cita politis rezim yang berkuasa, namun harus benar-benar sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan sesuai dengan cita-cita bangsa serta kondisi bangsa saat ini dan kedepannya. Perlu juga diingat bahwa kita sebagai bangsa hidup di tengah bangsa-bangsa lain. Jangan sampai dengan pengesahan itu kita dicap sebagai bangsa yang belum mengenal peradaban. Pemirsa, sobat hukum yang saya hormati, pengesahan itu seharusnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia. Sebaliknya, dengan pengesahan KUHP itu diharapkan tidak menjadi alat untuk menindas bagi bangsa Indonesia oleh pengesahannya sendiri. Bung Karno pernah mengingatkan kita, "Aku tidak takut dengan penjajahan oleh bangsa asing, namun yang paling aku takutkan adalah penjajahan oleh bangsa kita sendiri." Namun, hukum memang bisa menjadi alat untuk menindas, menjadi hukum yang represif menurut konsep Philip Nonet dan Philip Selznick. Pertanyaan tentu saja, apakah pengesahan RKUHP itu sudah mempertimbangkan aspek-aspek tersebut? Tentu saja perlu pembahasan yang lebih dalam lagi. Cita-cita untuk mengganti KUHP kolonial sebenarnya tidak terlepas dari cita-cita kemerdekaan, dan langkah itu sudah dimulai sejak tahun 1958 dengan dibentuknya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional atau LPHN sebagai sebuah lembaga yang dipersiapkan untuk menjadi dapur dalam meracik tata hukum yang akan diberlakukan sehingga benar-benar sesuai dengan selera bangsa Indonesia. Melalui sebuah seminar hukum nasional yang diadakan tahun 1963, diamanahkan untuk menyusun suatu rancang kitab undang-undang hukum pidana yang baru untuk mengganti KUHP kolonial. Setelah melewati perjalanan panjang, silih bergantinya rezim yang berkuasa dan silih berganti kepanitiaan yang menjadi dapur untuk membuat suatu sajian tata hukum yang lezat, akhirnya keputusan itu harus diambil dan telah diambil tanggal 6 Desember yang lalu.
berliku jalan yang sudah dilewati ya. Banyak persoalan sudah selesaikan, bahkan ya meminta korban anak-anak bangsa dalam peristiwa yang menentang pengesahan RKUHP tersebut beberapa tahun yang lalu. Itulah korban tumbalnya yang sebenarnya kita tidak kehendaki. Semoga tidak ada lagi tumbal dan tetesan darah yang akan terjadi ya. 77 tahun kita merdeka, seharusnya kita sebagai bangsa sudah matang ya dalam berkehidupan politik dan bernegara. Namun bagaimana RKUHP yang sudah disahkan itu? Ya. Yang pertama, dengan disahkan RKUHP itu dari aspek hukum dan kepastian hukum sudah memberikan suatu dasar hukum yang kuat untuk memberlakukan aturan hukum tersebut. Tentu terlebih dahulu harus melewati masa transisi. Dengan pengesahan itu secara formal, KUHP kolonial sudah diganti dengan KUHP nasional karya cipta bangsa Indonesia sendiri. Terus bagaimana aspirasi yang belum tertampung atau kelemahan-kelemahan yang ada? Hukum sebagai suatu sistem mempunyai mekanisme dan prosedur. Tentu saja diharapkan berbagai persoalan yang timbul bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada, baik melalui proses legislasi, adjudikasi, ataupun implementasinya. Terus bagaimana Pak ya untuk melakukan perubahan itu terbentur oleh tembok kekuasaan atau rezim yang tidak responsif? Mekanisme yang ada tetap harus melalui mekanisme politik ya. Perubahan rezim secara legal formal tentu itu tidak mudah ya, mungkin berat dan panjang. Kalau tidak bisa, jalan lain adalah ekstra legal atau unkonstitusional. Kadang itu memang efektif, tapi itu sesuatu yang sangat perlu kita hindari. Yang pasti itu akan menimbulkan korban dan bisa merobek keutuhan bangsa. Tentu saja kita harapkan ada jalan keluar untuk mengakomodasi dan merancik berbagai kepentingan yang mungkin saling berbenturan. Terus bagaimana dengan KUHP yang sudah disahkan? Sebenarnya penegakan hukum tidak sepenuhnya ditentukan oleh narasi hukum, norma hukum semata. Norma hukum hanya salah satu aspek dari proses penegakan hukum atau sistem hukum secara keseluruhan. Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa hukum sebagai suatu sistem terdiri dari 3 komponen hukum atau subsisten, yaitu legal substance atau substansi hukum, legal structure atau struktur hukum, dan legal culture atau legal hukum atau kultur hukum. Oleh sebab itu, KUHP yang baru disahkan hanya satu komponen saja dari sistem hukum pidana kita. Penerapannya sangat tergantung dengan struktur dan kelembagaan hukum yang terkait, termasuk dan sangat menentukan adalah aparat penegak hukumnya. Dan terpenting juga adalah budaya hukum masyarakat. Kita harapkan pengesahan RKUHP diikuti dengan reformasi di bidang struktur hukum ya. Peran aparatur penegak hukum sangat penting. Aturan hukum yang jelek akan menjadi baik di tangan aparat hukum yang baik, dan aturan hukum yang baik sekalipun akan menjadi jelek di tangan aparat hukum yang jahat dan korup. Semoga semua bisa dicari jalan yang terbaik dan hasil yang baik. Tidak ada kusui nan tidak selesai, tidak ada karuah nan tidak janiah. Tidak ada kusut pertikaian yang tidak bisa selesai, dan tidak ada pertentangan yang tidak bisa dijernihkan. Tergantung keinginan dan kemauan semua komponen bangsa.